Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penguraian vektor atau menguraikan vektor. Nah, ini sebuah vektor itu memiliki komponen pada arah sumbu horizontal dan pada arah sumbu vertikal. Jadi pada sebuah vektor itu nanti ada komponen pada sumbu horizontal atau pada sumbu X. Kemudian yang komponen kedua adalah komponen pada sumbu vertikal. Nah, ini misalkan namanya sumbu Y kalau kita pakai sistem koordinat kartesian. Kemudian kalau misalkan saya memiliki sebuah vektor F, jadi sebenarnya vektor F ini terdiri dari komponen Fx, arahnya pada sumbu X, dan Fy, yang ini pada arah sumbu Y. Jadi untuk Fx ini adalah komponen vektor pada sumbu X, sedangkan Fy ini adalah komponen dari vektor F pada sumbu Y. Nah, kalau digambarkan secara grafis, jadi digambar, kalau tadi kan penulisan vektor itu ada komponen-komponennya, kemudian bagaimanakah gambarnya? Ini adalah gambar jika dalam sumbu atau pada sistem koordinat kartesian. Jadi ini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Misalkan saya memiliki sebuah vektor yang arahnya adalah alfa terhadap sumbu X. Jadi ada vektor F ini, kemudian dia membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, vektor F ini maka kalau diuraikan pada komponen-komponennya pada masing-masing sumbu ini, maka nanti akan digambarkan sebagai Fx dan Fy. Jadi kalau untuk mencari komponen pada sumbu X, ini ujungnya F, kita tarik garis putus-putus hingga memotong sumbu X secara tegak lurus. Nah, maka ini adalah ujung dari Fx. Jadi Fx ditarik dari pangkal atau dari pusat koordinat sampai ke perpotongan sumbu X dengan garis putus-putus tadi. Jadi ini adalah komponen untuk vektor F pada sumbu X. Namanya adalah Fx. Kemudian kita tarik ke arah sumbu Y hingga memotong tegak lurus. Seperti ini. Maka di sini adalah Fy. Ini adalah Fy. Nah, lalu bagaimana dengan besarnya Fx dan Fy? Nah, jadi kita nanti akan menggunakan prinsip trigonometri. Jadi kalau misalkan ini Fy ini saya tarik, saya geser ke kanan, jadi sebenarnya panjangnya ini juga sama dengan panjangnya Fy untuk yang vertikal ini. Jadi nanti kita melihat segitiga ini. O, misalkan ini adalah titik A, ini adalah ujungnya adalah B. Jadi misalkan panjangnya AB itu sama dengan panjangnya FY. Jadi panjang
AB sama dengan panjangnya FY. Jadi sama dengan nilainya dari FY itu. Jadi kalau kita gambarkan secara tersendiri, terpisah dari ini, maka ini adalah F, kemudian yang ini adalah Fx, jadi ini adalah F, kemudian ini ada Fx, kemudian yang vertikal nanti itu adalah di sini. Nah, ini adalah Fy, sedangkan sudutnya di sini adalah alfa. Nah, untuk mencari Fx, berarti Fx ini adalah sisi samping dari sudut alfa ini. Maka kita perlu ingat trigonometri untuk yang menggunakan samping dan miring, maka itu adalah kosinus. Jadi kita menggunakan cos alfa itu sama dengan sisi samping, jadi sama dengan Fx per sisi miringnya adalah F, jadi panjangnya F, dan ini adalah panjangnya Fx. Sehingga untuk mencari Fx, jadi ini adalah F cos alfa sama dengan Fx. Jadi Fx itu sama dengan F cos alfa. Ini untuk komponen pada arah sumbu X. Lalu bagaimana dengan komponen pada arah sumbu Y? Pada arah sumbu Y, berarti ini adalah sisi Fy itu sebagai sisi depan dari alfa ini. Kemudian ini ada sisi miringnya adalah F. Jadi kalau ada depan dan miring, kita pakai sinus. Jadi ada sin alfa, berarti itu adalah Fy per F. Nah, sehingga ini nanti ada F sin alfa itu sama dengan Fy. Jadi ini adalah ini Fy sama dengan F sin alfa. Baik, kemudian misalkan saya beri sebuah contoh. Ini pada koordinat kartesian ada sebuah vektor F, misalkan ini adalah gaya 10 Newton, kemudian dia membentuk sudut 37 derajat. Nah, maka tentukan komponen vektor F itu pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi tentukan komponen ya. Tentukan komponen F pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti untuk mencari Fx itu sama dengan F cos 37. Jadi ini ada 10 cos 37. Diingat ini adalah sudut istimewa yang pernah kita bisa dilihat di video tentang trigonometri. Maka ini 10 cos 37 itu adalah 0,8, sehingga Fx itu adalah 8 Newton. Kemudian untuk Fy sama dengan F sin 37, berarti ini adalah 10 kalikan sin 37, ini adalah 10 dikali 0,6, ini adalah 6 Newton. Nah, ini adalah contoh untuk menguraikan vektor F ini pada
sumbu X, sehingga disebut ini adalah Fx. Kemudian ini adalah komponen vektor F pada sumbu Y atau disebut Fy. Ini adalah sumbu Y. Nah, tetapi nanti perlu hati-hati untuk mencari komponen-komponen ini, kita perlu melihat di mana letak sudutnya. Suatu contoh, nanti untuk yang agar kita mudah menguraikan vektor itu, jadi kalau kita mau mencari komponen yang berada di sampingnya sudut ini, maka kita pakai cos. Jadi sisi yang dekat dengan sudut ini, maka pakai cos. Tapi kalau yang komponen yang jauh dari sudut ini, jadi ini kan untuk tidak dekat dengan FY, maka nanti pakai sin. Nah, ini saya beri contoh lagi. Misalkan ini, kemudian pada sumbu X, ini adalah sumbu Y. Jika kemudian diberikan vektor, sebuah vektor F, nah, tapi sudutnya adalah ini 60 derajat. Lalu bagaimanakah untuk mencari Fx dan Fy? Bagaimana dengan Fx dan Fy? Nah, ini jika F-nya misalkan ini adalah 10 Newton. Berapakah Fx dan berapakah Fy? Nah, hati-hati, kalau bentuknya seperti ini, maka jangan sekali-kali nanti mengerjakannya Fx sama dengan F cos 60. Nah, ini yang salah. Ini salah. Jadi, tidak pakai cos lagi, tapi menggunakan sin, karena ini jauh dari sudut 60. Jadi, yang dipakai cos adalah komponen yang berada di samping 60 ini. Jadi, ada Fy nanti. Jadi, nanti untuk komponennya, itu justru yang Fy itu sama dengan F dikalikan cos 60. Nah, ini ya. Jadi kita perlu memperhatikan di mana letak sudut yang diketahui di soal itu. Jadi ini adalah 10 kalikan cos 60, itu adalah setengah. Nah, berarti ini adalah 5 Newton. Baru kemudian untuk Fx kita pakai sin F kalikan sin 60. Berarti ini 10 kalikan setengah akar 3. Sehingga ini adalah 5 akar 3 Newton. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin pada sumbu X itu pakai cos? Maka hati-hati, kalau pakai cos, sudutnya adalah ini. Bukan 60, tapi ini adalah 30. Kalau ini 30, berarti nanti boleh pakai cos. Jadi Fx sama dengan F cos 30. Karena Fx ini berada di samping sudut 30 ini. Yang dekat ya, dekat dengan sudut. Nah, kalau dekat pakai cos, kalau jauh dari sudut berarti pakai sin. Nah, satu contoh lagi misalkan seperti ini, ada sumbu Y, kemudian ada sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian ada vektor lagi. Ini ada komponennya Fx, kemudian Fy. Ini ada misalkan adalah F.
Jadi kalau sudutnya, misalkan di sini diketahui sudutnya adalah 37, dan ini sama dengan 5 Newton. Nah, lalu bagaimana dengan Fx? Berapakah Fx dan berapakah Fy? Berarti nanti mengerjakannya pakai ini, Fx, karena X ini jauh dari sudut 37, maka pakai sin. F sin 37. Berarti ini adalah 5, sin 37 itu adalah 0,6, jadi ini adalah 3 Newton. Kemudian untuk Fy berarti dia dekat dengan sudut 37, ini adalah F kalikan cos 37, berarti ini adalah 5 dikalikan 0,8, berarti ini adalah 4 Newton. Nah, inilah penguraian dari vektor. Kemudian untuk hubungan antara F dan Fx atau F dengan komponen-komponennya, jadi ini adalah hubungan antara sebuah vektor dengan komponen vektor. Nah, jadi kalau misalkan sebuah vektor itu F itu tadi dari Fx dan Fy, atau kalau digambarkan dalam sistem koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ada vektor F, yang besarnya ini adalah F, kemudian ini adalah Fx, kemudian di sini adalah Fy, maka besarnya F ini F itu sama dengan akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nah, ini ya, jadi F ini sama saja dengan sebenarnya resultan dari Fx dan Fy, vektor Fx dan vektor Fy, jadi ini saling tegak lurus, maka nanti nilainya yang sudah kita bahas pada penjualan vektor dulu, ketika kedua vektor itu yang tegak lurus, maka resultannya itu adalah akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nah, itu adalah hubungan antara F dan Fx dan Fy, atau dengan komponen-komponennya secara nilai ya. Jadi besarnya F itu sama dengan akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nah, untuk arah vektor, maka nanti kalau menggunakan sistem koordinat, kita bakunya diukur dari sumbu X positif. Jadi untuk arah vektor yang lazim atau yang umum dipakai, arah vektor, maka nanti diukur dari sumbu X positif. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada vektor F yang membentuk sudut tertentu, atau dia memiliki komponen pada sumbu X dan sumbu Y, untuk mencari arahnya relatif terhadap sumbu X, maka nanti kita menggunakan masing-masing komponen itu untuk menentukan arah dari vektor ini. Jadi misalkan seperti ini adalah F, kemudian ini adalah komponennya pada sumbu X, dan ini adalah komponen pada sumbu Y. Nah, lalu bagaimana dengan arah vektor F ini terhadap sumbu X
positif. Nah, maka untuk menentukan arah vektor, kita menggunakan tangen. Karena Fx dan Fy kalau digambarkan secara terpisah, ini sama saja dengan segitiga. Nah, ini. Jadi ini adalah Fx, di sini adalah Fy, di sini adalah F. Jadi arah yang kita cari adalah diukur dari sumbu X positif. Jadi misalkan ini adalah theta. Maka berapakah arah vektor F ini relatif terhadap sumbu X? Nah, ini berarti kita mencari theta. Jadi untuk mencari sudut ini kita menggunakan tangen karena yang diketahui adalah Fx dan Fy. Fx dan Fy ini adalah sudut atau sisi depan dan sisi samping. Berarti nanti arahnya kita menggunakan tangen theta sama dengan Fy per Fx. Nah, sebagai contoh, nah misalkan contohnya diketahui vektor F ini sama dengan 5. Kemudian Fx setelah diukur, ternyata Fx itu adalah 3. Kemudian Fy sama dengan 4. Lalu berapakah arah ini F terhadap sumbu X positif? Maka arah vektor F terhadap sumbu X positif itu adalah tangen theta sama dengan Fy per Fx berarti sama dengan 4/3. Ini adalah tangen theta. Untuk sudut yang nilai tangennya 4/3 berarti theta ini adalah 57 derajat. Nah, ini ya. Jadi itu adalah arahnya. Jadi arah vektor F adalah 57 derajat dari sumbu X positif. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.